Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Siapkan diri kalian. Sebelum lanjut, kalian like, share, komen, dan juga subscribe. Sore di desa Sungai Tembang mulai meremang. Warnanya perlahan berubah jingga. Keunguan burung-burung seriti pulang ke sarang, dan suara gemercik air dari sungai Batanghari menyatu dengan desir angin yang membawa aroma lumpur dan dedaunan basah. Di ujung dermaga kayu tua, berdirilah seorang pemuda bernama Raffi, mahasiswa semester akhir, jurusan antropologi, dari sebuah universitas di Sumatera. Raffi datang dengan semangat besar. Tugas akhirnya menuntutnya menggali kebudayaan lokal yang berkaitan dengan mitos dan kepercayaan masyarakat tepian sungai. Namun, ia tak hanya mencari cerita, ia ingin membuktikan bahwa takhayul dan mitos hanyalah warisan ketakutan dari masa lalu. Baru 1 hari ia tiba, ia sudah mencatat beberapa cerita dari warga. Namun, satu larangan yang terus diulang-uling membuatnya penasaran. Jangan pernah mandi di sungai saat matahari tenggelam. Larangan itu datang dari semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua. Seolah ada kesepakatan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Namun, bagi Raffi, itu hanyalah bentuk ketakutan terhadap bahaya alam semata. Mungkin buaya liar, mungkin arus deras. Tapi, penunggu sungai, ia tidak percaya. Mas Raffi, kalau mau mandi, jangan pas maghrib, ya. Itu waktu roh air jalan, kata Mark Aiton, nenek pemilik rumah panggung yang ditumpanginya. Raffi hanya tersenyum sopan. Dalam hatinya, ia merasa ini kesempatan emas. Ia bisa membuktikan kepada dunia akademis dan mungkin kepada dunia maya bahwa larangan itu tidak berdasar. Ia membawa kamera GoPro, siap merekam aktivitasnya untuk vlog dokumentasi tugas akhir. Ketika azan maghrib berkumandang, alih-alih menuju surau seperti warga lainnya, Raffi justru menyelinap ke dermaga. Ia hanya mengenakan celana pendek dan menggenggam kameranya. Air sungai tampak tenang, memantulkan cahaya jingga terakhir dari langit yang mulai gelap. Ini dia, larangan sakral yang katanya bisa membawa celaka, ucap Raffi dalam kameranya sambil tersenyum sinis. Malam ini, saya akan membuktikan bahwa tidak ada buaya putih atau penunggu gaib di sungai Batanghari. Ia menceburkan diri ke air. Awalnya terasa biasa, air hangat, tenang, bahkan menyegarkan. Ia berenang perlahan, menikmati sensasi kesunyian di tengah suara serangga dan angin. Namun, 5 menit kemudian, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Air yang semula bening berubah agak keruh. Daun-daun berjatuhan, membentuk pola melingkar di permukaan. Tiba-tiba, dari keyohan, di tengah kegelapan yang mulai merayap, dari arah hulu muncul gelembang-gelembang besar. Seolah sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Raffi berhenti bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kamera di tangannya merekam arah itu. Dan dalam diam, ia melihat sebuah punggung putih besar melintas perlahan, mengapung seperti rakit tua. Diam, tak bergeming. Ia mengucek matanya. Apa itu? Tak ada jawaban, hanya suara percikan kecil, seperti ekor yang menyibak air. Aroma amis yang menyengat, tiba-tiba menyeruak. Raffi merinding. Ketika hendak naik kembali ke dermaga, air di sekelilingnya seperti menjadi lebih kental. Kakinya seolah berat, seperti tertahan oleh sesuatu. Ia mengayuh dengan panik, tapi tubuhnya terasa tersedot perlahan. "Telung!" jerit Nia. Tapi suara itu hanya menyentuh gelap malam
Dari balik pepohonan, Mbah Jelani, tetua kampung yang dikenal sebagai penjaga adat, muncul membawa obor. Ia menatap tajam ke arah sungai, lalu berteriak, "Turun dari sana, kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Raffi akhirnya berhasil naik ke dermaga. Tubuhnya gemetar, bibirnya pucat, dan tangan kanannya berdarah seperti tergores batu tajam. "Apa tadi itu?" tanya Raffi terengah-engah. Mbah Jelani tak langsung menjawab. Ia hanya menatap sungai yang mulai tenang kembali. Lalu ia berkata pelan, penuh beban, "Sungai, ini bukan tempat biasa, nak. Ada makhluk putih di dasar sana yang menunggu pelanggaran terjadi. Dan kau telah dipilih." Raffi menelan ludah, merasa bahwa malam itu bukan sekadar pengalaman aneh. Ia merasa diawasi, dan jauh dari dasar sungai, sepasang mata merah terbuka perlahan, menyala seperti bara dalam air keruh. Setelah kejadian di sungai, Raffi tak bisa tidur. Badannya menggigil meski ia telah mandi air hangat dan dibalut selimut tebal oleh Mak Itun. Di sudut kamar kayu yang hanya disinari lampu minyak, ia duduk memeluk lutut, memandangi luka di tangannya. Luka itu aneh, bukan seperti goresan batu atau ranting, tapi seperti jakaran atau gigitan kecil yang bentuknya melingkar. Seolah rahang kecil tapi kuat telah menggenggam tangannya di bawah air. Mak Etun hanya menggeleng, mulutnya terus berkemat kamit membaca doa. Ia meletakkan segenggam beras kuning dan bunga kenanga di dekat jendela. Katanya untuk mengusir roh air agar tidak masuk ke dalam rumah. "Kalau kau merasa ada angin dingin dan bau amis nanti malam, jangan buka mata, Raffi," pesan Mak Etun lirih. "Jangan dengarkan kalau ada yang memanggil namamu. Itu bukan manusia." Raffi mengangguk, meski dalam hatinya masih setengah percaya. Tengah malam, suhu kamar terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jendela berderit pelan, angin lembab berhembus dari sela-sela papan kayu. Raffi mulai terlelap dalam kecemasan, dan saat itulah mimpi buruk pertamanya datang. Dalam mimpi ia berada di tengah sungai, tapi bukan sungai seperti biasanya. Airnya hitam pekat, langit di atasnya gelap, tanpa bintang. Di kejauhan, muncul sosok wanita tua berjubah putih, duduk di atas punggung seekor buaya putih raksasa. Wanita itu menatapnya tajam dengan mata kosong. Di lehernya menggantung kalung dari gigi manusia. Sudah lama tidak ada yang berani menyentuh. "Airku saat maghrib," katanya dengan suara parau. "Kau sudah ditandai, tubuhmu telah milikku." Raffi ingin bergerak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba buaya itu membuka mulut, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan manusia yang menggeliat, berusaha meraih Raffi. Ia menjerit, terbangun di dunia nyata ya. Terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah kuyup, tapi bukan keringat selimut. Kasur dan bahkan lantai kamarnya basah, seperti habis disiram air sungai. Bau amis menusuk hidungnya. Mak Etun segera masuk dengan lampu minyak. Ia menjerit pelan saat melihat kamar penuh air. Ya Allah, dia benar-benar sudah ditandai. Tak lama, warga berkumpul, termasuk Mbah Jelani yang datang membawa dupa menyala dan seikat daun sirih. Ia tak berkata banyak, hanya mengamati luka di tangan Raffi yang kini bertambah satu goresan baru, melingkar seperti bekas rantai halus. Tanda ketiga, 3 malam sejak pelanggaran, dia akan dipanggil. Kalau tidak ada yang menggantikan, dia akan dibawa. Raffi mulai merasa tak lagi bisa mengingkari apa yang terjadi. Ini bukan hanya trauma atau paranoia. Ada sesuatu yang benar-benar hidup di dalam sungai itu, dan ia sudah masuk terlalu dalam. Hari berikutnya, anak yang hilang pagi harinya, kabar buruk mengguncang desa. Seorang bocah lelaki bernama Pandi, anak dari Pak Rasman, menghilang saat bermain di tepi sungai. Menurut adiknya,
Saat mereka bermain di dermaga kayu, Pandi melihat seekor kucing putih di antara semak pinggir sungai. Kucing itu menggoda, mengelus tubuhnya di tiang dermaga. Pandi mengejar kucing itu dan tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah sandal kecilnya yang mengambang dengan setangkai bunga kenanga basah di sampingnya. Warga langsung percaya buaya putih mulai menagih tumbal seorang anak adalah peringatan kalau tidak segera ditangani, korban berikutnya bisa siapa saja. Raffi merasa bersalah. Ia ingin membantu, tapi Mbah Jelani berkata, ini bukan soal bantuan, ini soal penebusan. Kau telah membuka pintu yang tertutup selama puluhan tahun dan air tidak pernah lupa wajah yang melanggar. Suara dari dalam sumur malam harinya. Suara aneh terdengar dari sumur tua di belakang rumah Mak Etun. Seperti suara percikan air dan suara tawa anak kecil. Saat Raffi mengintip, ia melihat permukaan air sumur itu bukan seperti biasa, tapi seperti cermin yang menampilkan wajahnya sendiri. Tertawa sambil meneteskan air hitam dari mata. Ia mundur, terjatuh dari belokung. Suara berat seperti napas hewan besar terdengar. 3 malam lagi, darahmu akan menjadi bagian dari bab ini berakhir dengan rasa mencekam yang mulai melingkupi seluruh desa. Sesuatu dari sungai telah bangkit dan kini tumbal sedang dihitung. Raffi bukan lagi peneliti, melainkan target. Malam ketiga, setelah Raffi melanggar larangan, angin dari hulu sungai bertiup tidak biasa dingin, seperti menembus tulang, dan beraroma tajam seperti daging busuk yang lama direndam air. Suasana desa menjadi mencekam. Warga mulai menutup jendela lebih cepat dari biasanya, menaburkan garam dan lada hitam di depan pintu rumah mereka, dan menggantung daun kelor serta pisang emas di tiap sudut rumah. Raffi tak lagi bisa berpura-pura logis. Luka-luka tak kasat mata di tubuhnya bertambah seperti cakar halus, bekas hisapan kecil, dan bahkan bekas tali di pergelangan kakinya. Ia tak pernah ingat melukai diri sendiri, dan setiap kali ia tidur, mimpi buruk semakin nyata. Kini ia bisa merasakan air sungai mengalir dalam tenggorokannya saat tidur, seolah tubuhnya perlahan tenggelam meski berbaring di atas kasur. Mbah Jelani dan kitab tua pagi itu. Mbah Jelani memanggil Raffi ke pondok tuanya yang berada di tepi sawah. Di dalam pondok yang penuh dupa, buku-buku tua, dan rajah-rajah bertinta darah ayam, Mbah Jelani membuka sebuah kitab kulit kerbau yang telah dilapisi kain putih. Kitab itu tidak semua orang boleh lihat. Ia hanya dibuka dalam keadaan darurat. Dan menurutnya, kehadiran siluman buaya putih sudah termasuk dalam bencana besar. Kau harus tahu, Raffi, ujar Mbah Jelani sambil menyalakan dupa kayu gaharu. Sungai ini bukan hanya air dan lumpur. Sungai ini punya roh. Dan dahulu, manusia menyeimbangkan roh itu dengan pengorbanan. Raffi membaca lembaran-lembaran kuno yang berisi lukisan tangan, bentuk buaya raksasa, dengan mahkota di kepalanya, dan seorang gadis berambut panjang yang diikat di tengah sungai. Menurut catatan itu, sekitar 80 tahun lalu, ada banjir besar yang menghancurkan desa Sungai Tembang. Banyak korban hilang terseret arus. Saat itulah, seorang dukun sakti bernama Ki Rawaseto mengadakan ritual besar untuk menghentikan amukan arus yang diyakini disebabkan oleh siluman buaya putih. Makhluk purba yang menjadi roh penjaga sungai dan pemakan jiwa. Pengorbanan gadis suci Ki Rawaseto memanggil seluruh warga dan mengatakan bahwa siluman tak akan tenang kecuali diberi tumbal seorang anak manusia yang suci, tidak pernah berdosa, dan lahir di malam purnama. Akhirnya dipilihlah seorang gadis remaja bernama Dara Sekar, anak perempuan dari kepala desa saat itu. Dengan air mata dan jerit tangis,
Darah Sekar diikat di atas rakit bambu, dipakaikan kain putih dan mahkota dari bunga kenanga, lalu dilepaskan ke tengah sungai saat malam bulan penuh. Tak lama setelah rakit hilang ditelan arus, air sungai mendadak tenang, hujan berhenti, banjir surut. Tapi sejak saat itu, siluman buaya putih tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertidur, menanti saat ada manusia yang kembali melanggar keseimbangan antara dunia manusia dan dunia sungai. Kembalinya kutukan Raffi menelan ludah. Ia sadar dirinya telah menggantikan posisi Darah Sekar meski bukan seorang gadis. Tapi darah manusia, apalagi dari orang luar yang tidak tunduk pada adat, tetap cukup untuk membangkitkan haus dari siluman tua itu. Namun, sebelum Mbah Jelani menutup kitab, ada satu halaman terakhir yang membuat bulu kuduk Raffi meremang. Jika roh sungai bangkit sebelum waktunya dan tidak diberi tumbal sesuai syarat, maka ia akan mencari sendiri korbannya. Ia akan memanggil, merasuk, dan menjerat siapapun yang telah menyentuh airnya saat batas dunia terbuka. Raffi teringat. Ia mandi di sungai tepat di waktu maghrib, saat batas dunia gaib dan nyata paling tipis. Dan saat itu, ia bukan hanya melanggar adat, tapi juga mengundang pusaran pertama sore hari menjelang malam purnama kedua. Seorang warga bernama Pak Darto melihat air sungai membentuk pusaran besar di tengah arus tenang. Di dalam pusaran itu, terlihat bayangan buaya putih memutar, seperti menari. Dari pusaran itu, muncul suara perempuan menyanyi, samar, lirih, dan memanggil nama seseorang. Raffi, Raffi, masuklah. Air ini rindukan darahmu. Pak Darto langsung jatuh pingsan, dan keesokan paginya, separuh tubuhnya lumpuh, seperti habis ditarik oleh tangan yang tidak terlihat. Pilihan terakhir malamnya, Mbah Jelani memberi Raffi satu pilihan terakhir. Kalau kau mau selamat, kau harus lakukan dua hal. Pertama, minta maaf langsung ke air. Kedua, kau harus ikut ritual penebusan. Tapi itu tidak akan mudah. Bisa jadi kau tidak kembali. Ritual itu disebut ganti diri, di mana Raffi harus menyatu dengan arus sungai, berada di rakit putih yang sama seperti Darah Sekar, dengan jampi-jampi dan mantra pemanggil roh. Tujuannya, berhadapan langsung dengan siluman buaya putih dan meminta pengampunan. Raffi pun terpaku, berada di persimpangan antara menyelamatkan dirinya atau menjadi bagian dari legenda yang ia cari-cari. Purnama darah langit malam itu tidak seperti biasanya. Awan merah menyelimuti cakrawala, seolah pertanda buruk telah dikirimkan dari langit. Angin menderu dari arah hulu sungai, membawa bau amis yang menyengat dan suara-suara aneh, seperti tangisan anak kecil dan jerit perempuan yang bergema dari kejauhan. Para warga desa Sungai Tembang berkumpul di surau tua, melantunkan doa-doa dan mantra tolak bala. Wajah-wajah mereka pucat, ketakutan yang mengakar dari generasi ke generasi kini hidup kembali di tepi Sanggai. Sebuah rakit bambu berwarna putih berdiri tenang, dihiasi dengan bunga kenanga, kelapa muda, dan dupa yang terus mengepul. Di atas rakit itu duduklah Raffi, mengenakan kain putih yang telah diberkati oleh Mbah Jelani. Di sekeliling tubuhnya dililit benang 7 warna, simbol pelindung dari dunia roh. Namun Raffi tahu tidak ada yang benar-benar bisa melindungi dirinya malam ini. Ritual ganti diri ritual ini dikenal oleh warga tua sebagai ganti diri sungai, sebuah upacara kuno untuk menyeimbangkan roh penjaga air dengan manusia yang telah melanggar adat. Mbah Jelani berdiri di pinggir sungai, diapit oleh 2 tetua adat lainnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam keris pusaka Kirawaseto yang konon dibuat dari besi meteor
dan pernah digunakan untuk menyegel siluman di masa lalu. Dupa menyala, lantunan mantra mulai dilafalkan. Hai penghuni sungai yang tua, kau yang lahir dari arus dan darah, malam ini kami bawa yang melanggar. Jangan ambil jiwa lainnya, cukup dia yang kau incar. Begitu mantra selesai, Mbah Jelani menyentakkan keris ke dalam air, dan rakit Raffi pun mulai bergerak perlahan mengikuti arus sungai secara misterius. Seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata, warga yang melihat dari tepi hanya bisa memandang dengan diam. Tak seorang pun berani mendekat, bahkan burung dan serangga pun menyepi dari sungai malam itu. Di tengah arus Raffi merasa dadanya sesak. Air sungai di sekeliling rakit tampak mendidih dalam diam. Bau amis semakin kuat. Bulan purnama menggantung di atas kepalanya, tapi warnanya merah darah, seperti menatapnya dengan murka. Tiba-tiba, air di bawah rakit bergelombang hebat. Rakit bergoyang, hampir terbalik. Dari kedalaman sungai, muncul jelambang-jelambang besar, dan suara air seperti mengerang, mengeluarkan nada yang mirip tangisan dan jeritan manusia. Suara yang sangat tidak manusiawi. Lalu, dari kegelapan air, muncul sosok yang selama ini hanya hidup dalam cerita, siluman buaya putih. Perjumpaan dengan siluman makhluk itu perlahan naik ke permukaan. Ia bukan sekadar buaya, ukurannya besar, seperti rumah dengan sisik putih mutiara yang berkilau di bawah sinar bulan. Matanya merah menyala, namun tak liar melainkan penuh kebencian dan kesedihan. Di dahinya tampak bekas luka segel kuno yang telah pudar, simbol bahwa makhluk ini pernah disegel dan kini telah bebas. Raffi gemetar, hampir tak bisa bernapas. Siluman itu berbicara, tapi bukan dengan mulut. Ia masuk ke dalam pikiran Raffi, seperti suara batin yang keras dan dalam. Darah manusia telah menyentuh aliranku saat batas dunia dibuka. Aku menunggu terlalu lama. Jiwa yang datang padaku adalah milikku. Raffi berusaha berbicara. Suaranya tercekat. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Manusia selalu tidak tahu, tapi tetap melanggar. Kini kau akan menjadi bagian dari arusku, kembali ke asal, ke dalam sungai, ke dalam mulutku. Air di sekeliling rakit mulai membentuk pusaran besar. Tangan-tangan bayangan muncul dari dasar air tangan anak-anak, wanita, lelaki semua dengan mata kosong, wajah pucat, dan mulut yang berbisik nama Raffi berulang ulung. Raffi tahu, ia tak bisa lagi bernegosiasi. Ia hanya punya satu pilihan terakhir, tebusan. Diri dengan gemetar, ia mengangkat keris pusaka Kirawa Setop, lalu menikamkan ke dadanya sendiri. Tidak cukup dalam untuk membunuh, tapi cukup untuk menumpahkan darah ke air. Darah itu menetes ke sungai, dan tiba-tiba semua berhenti. Buaya putih berhenti bergerak, pusaran menghilang, tangan-tangan gaib lenyap, bulan merah mulai berubah menjadi putih pucat. Darah telah mengalir, tumbal tertunda telah diberikan. Aku kenyang untuk sekarang. Si buaya putih kembali masuk ke dalam air, tapi sebelum benar-benar hilang, ia menatap Raffi sekali lagi. Mata merah itu menyiratkan janji yang belum selesai. 33 tahun lagi akan kubuka batas dunia sekali lagi. Sungai akan kembali. Lalu makhluk itu lenyap ke dalam dasar batang hari. Raffi pingsan rakit hanyut kembali ke tepi sungai. Ditemukan oleh warga dengan tubuh penuh luka, darah mengering, dan wajah pucat. Raffi selamat secara fisik, tapi jiwanya telah berubah. Sungai yang kembali tenang sudah 2 minggu sejak malam purnama itu. Sejak Raffi dibawa ke tengah sungai Batanghari untuk menghadapi siluman buaya putih yang selama ini hidup dalam legenda. Desa Sungai Tembang kini kembali sepi. Angin tidak lagi menderu.
Air sungai mengalir tenang, dan suara jerit perempuan di malam hari tak terdengar lagi. Tapi meskipun permukaan terlihat damai, air sungai menyimpan sesuatu yang masih berdenyut. Perlahan, menunggu. Raffi masih hidup, namun ia bukan lagi Raffi yang sama. Setelah kembali dari sungai, Raffi dipulangkan ke kota oleh Mbah Jelani dan beberapa warga muda. Ia menolak untuk berbicara banyak. Selama perjalanan pulang, matanya sayu, wajahnya pucat, dan ia tidak pernah menyentuh air, bahkan untuk membasuh tangan sekalipun. Setiap kali melihat pantulan air di sungai, genangan hujan, bahkan di baskomia, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Sesampainya di kos-kosan, lamanya di kota Jambi, Raffi kembali ke rutinitas. Tapi teman-temannya menyadari ada yang berubah. Ia lebih sering menyendiri, menulis berlembar-lembar catatan yang isinya penuh simbol aneh dan kalimat seperti sungai menyimpan dendam. Ia tidak lupa, ia hanya tidur. Dagingnya, arus adalah napasnya. Ia tidak lagi tertarik dengan dunia akademik. Ia mengurung diri selama berhari-hari, hanya makan sedikit dan tidur dengan mimpi-mimpi mengerikan. Mimpi tentang sungai yang berbicara, mimpi tentang gigi buaya yang tumbuh di lidahnya, mimpi tentang tubuhnya yang perlahan menjadi sisik putih. Bayangan di cermin air pada suatu malam, hujan turun deras. Air menggenang di depan pintu kos. Saat Raffi membuka pintu, ia terpaku di genangan air hujan itu. Bukan wajahnya yang terlihat, melainkan wajah wanita tua yang dulu ia lihat di mimpi. Dara Sekar, si gadis suci yang pernah ditumbalkan. Wajah itu menatapnya sedih. Lalu dari baliknya muncul mata merah, besar mata siluman. Buaya putih, air hujan tiba-tiba naik ke kakinya, seperti merambat perlahan ke atas. Raffi menjerit, melempar baskom, ember, bahkan pecahkan cermin di kamar mandi. Sejak malam itu, ia menutup semua sumber air di rumahnya. Ia hidup dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Kematian Mbah Jelani suatu malam, Raffi menerima telepon dari nomor asing. Suara dari seberang terdengar gemetar. Mas Raffi, ini dari Sungai Tembang, Mbah Jelani. Barusan tenggelam di sumur tua. Raffi hanya diam, tangannya gemetar. Dalam batinnya, ia tahu ritual itu tidak membayar lunas. Malamnya, ia bermimpi. Ia berada di tengah rakit. Dara Sekar memeluknya sambil menangis. Lalu muncul siluman buaya putih, kini lebih besar, lebih nyata. Ia tidak berbicara, hanya menggigit perlahan tubuh Dara Sekar dan menatap Raffi seolah berkata, yang lama sudah selesai, kini yang baru harus mengganti. Sungai dalam tubuh Raffi mulai sakit, tapi dokter tak menemukan apapun. Ia tidak demam, tidak luka, namun setiap malam ia memuntahkan air berwarna keruh, bercampur dengan sisik-sisik kecil putih. Tangannya mulai berkerut seperti terendam lama. Bahkan ketika ia tak menyentuh air sama sekali, seseorang dari kampus mencoba menemuinya untuk wawancara terkait penelitiannya. Tapi Raffi menolak. Ia hanya meninggalkan satu kalimat, saya tidak meneliti mitos, saya menjadi bagiannya. Akhir yang terbuka 1 bulan setelah kepulangannya, Raffi menghilang. Kos-kosannya ditinggalkan begitu saja. Di dalamnya ditemukan buku catatannya yang halaman terakhir penuh coretan yang hampir tak terbaca. Namun di tenjo-tenggania terdapat satu kalimat, sungai memanggilku kembali. Aku bukan manusia lagi. Aku adalah bagian dari aliran itu. Tak ada jejak. Tapi warga di desa Sungai Tembang bersumpah, pada malam bulan purnama ketiga, seseorang melihat sosok laki-laki berdiri di tengah sungai, diam, tubuhnya separuh menyatu dengan air, matanya memerah, dan di belakangnya muncul ekor putih besar bergoyang perlahan. Epilog. Sungai
masih bernapas sungai, batang hari kembali tenang. Tapi di bagian hulu, ketika malam sangat sunyi dan kabut turun menyelimuti air, terkadang terdengar suara seperti desahan raksasa yang sedang tidur. Warga tahu siluman buaya putih tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kenyang sementara, dan ketika waktu tiba, ia akan kembali untuk menagih tumbal yang berikutnya. Tamat.